Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menemui bulan Ramadan ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ada sebuah kisah yang menceritakan 3 orang pemuda yang terkunci di dalam sebuah gua. Ketiga pemuda itu bingung dan tidak tahu harus berbuat gimana lagi. Lalu pemuda itu pasrah dan bermunajat kepada Allah. Wahai Tuhanku, tidak ada lagi yang bisa membantuku selain Engkau. Pemuda pertama berdoa, wahai Tuhan, aku pernah akan terjebak ke dalam zina, namun aku segera mengingat-Mu. Jika itu merupakan salah satu amal soleh yang bisa menyelamatkanku, aku mohon kepadamu agar Engkau membukakan pintu gua ini. Lalu, batu besar yang menutupi gua itu terbuka sedikit. Pemuda kedua juga berkata, wahai Allah, aku memiliki banyak harta. Lalu ada seorang yang mengadu kepadaku karena upahnya yang dirasa kurang. Jika itu merupakan amal soleh yang bisa menyelamatkanku, maka bukakanlah pintu gua ini. Lalu pintu gua itu terbuka lagi. Dan pemuda ketiga juga berdoa, wahai Allah, aku memiliki orang tua yang sangat rentah. Suatu hari aku membawakan makanan untuknya, tapi ternyata orang tuaku sedang tertidur. Aku tidak langsung pergi. Aku menunggunya hingga fajar tiba. Jika itu merupakan amal soleh yang bisa menyelamatkanku, maka aku mohon Engkau membukakan pintu gua ini. Dan pintu gua itu terbuka dan mereka bisa keluar. Dari kisah tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 amal soleh yang mampu menyelamatkan kita. Yaitu pertama, menjauhi zina. Yang kedua, berbuat sedekah yang tulus. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana berbuat baik kepada orang tua? Jika orang tua kita masih hidup, dengan cara jika kedua orang tua kita masih hidup, maka dengan cara ketika kita diperintah, kita langsung kita tidak pernah untuk menolaknya, kita berkata yang baik, kita tidak membentaknya. Kalau orang tua kita sudah meninggal, dengan cara kita berdoa, kita bersedekah atas nama orang tua. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda, idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Apabila ada anak Adam yang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Maka sangat beruntunglah orang tua yang telah meninggal dan memiliki anak yang soleh, karena selalu mendoakannya, dan itu akan menjadi penolongnya ketika di akhirat nanti. Kisah lain menyebutkan Nabi Musa bertanya, wahai Allah, siapakah yang akan menemaniku di surga nanti? Lalu Allah menunjukkannya agar ia menemui seorang tukang jagal yang lusuh dan miskin di pasar. Nabi Musa berkata dan bingung, kenapa Allah menyuruhku untuk menemui tukang jagal ini? Lalu Nabi Musa mengikuti tukang jagal itu, dan dia ternyata memiliki orang tua yang rentah. Dan ibunya dan orang tua itu mendoakan anaknya, ya Allah, jadikanlah anakku ini sebagai teman Nabi Musa di surga.
Dari kisah-kisah tersebut, dapatlah kita ambil pelajaran bagaimana kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena ridha Allah bergantung kepada ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.